salah satu perwakilan dari admin ingin menjelaskan terkait pengoperasian LMS. Kali ini dari perspektif mahasiswa dulu Bapak Ibu ya. Nanti untuk dosen akan ada tutorial selanjutnya. Nah, ini saya menggunakan akun mahasiswa gelombang 1. Jadi di sini akan ada beberapa modul. Pertama ada perangkat, lalu lanjut ke modul tindakan kelas, lalu review, peer teaching, dan uji komprehensif. Ini bagian dari rangkaian kegiatan Lokakarya. Nah, untuk besok itu adalah modul perangkat pembelajaran. Saya mulai masuk. Ini mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti mahasiswa akan melihat kontrak belajar, resume, diskusi, tugas, remedial dan materi tambahan. Tapi nanti yang lebih utama itu adalah resume, diskusi, dan tugas. Nah, nanti para dosen akan menginput kontrak belajar. Nah, apabila sudah menginput akan terlihat seperti ini modulnya. Nah, ini kurang lebih rangkaian kegiatan detail dengan jam-jamnya per hari. Untuk ada kegiatan mahasiswa dan juga ada kegiatan dosen. Jadi mahasiswa mungkin akan mengikuti kegiatan di mahasiswanya. Lalu lanjut ke resume. Nah, di resume mahasiswa wajib mengerjakan sebanyak 13 resume. Nah, untuk pengumpulannya ini nanti akan disesuaikan dengan instruksi pusat dan juga kesepakatan dosen masing-masing kelas. Apakah satu hari itu mengumpulkan 3 resume sekaligus atau 2 resume sekaligus gitu. Jadi itu kesepakatan antara dosen dan juga mengikuti instruksi pusat. Nanti kan ada tuh di mekanisme PPG PDF yang dibagikan oleh Pak Budi. Nah, untuk diskusi ini mengikuti KB di modul perangkat pembelajaran. Jadi misalnya di analisis SKL, KI, dan KD. Nah, ini dosen bisa membuka instruksi diskusi misalnya dengan menambahkan link YouTube atau PDF. Ini saya coba contoh ya. Kebetulan ini Bu Hairawati. Ini kalau misalnya instruksinya link YouTube, nanti mahasiswa tinggal mengeklik di sini lalu muncul video YouTube yang diminta oleh masing-masing dosen. Lalu mahasiswa tinggal mengerjakan instruksi sesuai dengan yang diperintahkan oleh dosen. Ini misalnya nih. Nah, nanti mahasiswa akan menulis di sini, tinggal dosen menilainya di sini seperti diskusi di perangkat di pendalaman materi. Kalau untuk modul PDF ini bisa seperti ini, nanti ada PDF-nya tinggal diunggah di instruksi diskusi. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa nanti minta bantuan para admin masing-masing kelas untuk membantu menginput jurnal atau link ataupun diskusi Vidcon masing-masing. Tapi nanti mahasiswa akan terlihat tampilannya seperti ini. Lanjut, jadi diskusi ini ada 2 pilihan Bapak Ibu, bisa menggunakan data PDF atau Vidcon. Nah, kalau Vidcon itu tinggal dibuka link aja, di sininya tinggal pilih mau menggunakan Zoom atau mau menggunakan Jitsi Meet atau mau menggunakan Google Meet. Ini untuk terkait diskusi. Nah, untuk tugas, nah ini tugas adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, ada 10 komponen tugas yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa. Tugas ini sudah diinput dari pusat, tinggal masing-masing dosen menyusun instruksinya. Seperti ini ya Bapak Ibu, misalnya
untuk tugas 1 menganalisis SKL, KI, KD menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan dan program semester. Nah, ini bisa ditambahkan instruksinya oleh dosen. Lalu misalnya dosen ingin memberikan lampiran contoh, bisa di bahan tugas seperti ini. Nah, nanti dosen akan menilai di bawah. Kalau ini karena akun mahasiswa, jadi tampilannya terbatas seperti ini. Untuk tugas 10 tugas ini wajib dikerjakan oleh mahasiswa. Ada yang tadi dibilang video ini 9 dan 10 tugas video pembelajaran sebagai sumber belajar dan video praktek pembelajaran. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu ada yang berpikir bahwa videonya cuma satu, padahal sebenarnya ada 2 dan itu dipisah antara video sebagai sumber belajar dan video praktek, dan bisa digunakan di video praktek ini video mereka yang sebelumnya. Untuk RPP ini ada 3, jadi nanti dosen akan mengarahkan mahasiswa untuk memilih dari 3 RPP terbaik ini untuk dijadikan video praktek pembelajaran. Ini kurang lebih 10 komponen tugas di modul perangkat pembelajaran. Untuk modul penelitian tindakan kelas, ini mahasiswa akan membuat proposal PTK. Nah, proposalnya dan instrumen PTK-nya ada di modul, nanti di sistem sudah disediakan, dosen tinggal mengarahkan mahasiswa untuk mengerjakan kedua tugas tersebut. Itu untuk modul perangkat dan modul penelitian tindakan kelas. Memang nggak ada suaranya kah, Pak Budiono? Bicara, Pak. Oke. Untuk modul review perangkat pembelajaran dan PTK, di sini nanti dosen bersama guru pamong akan menilai tugas mahasiswa. Jadi di sini modul review ini ketika mahasiswa sudah mengerjakan modul perang dan modul PTK, mereka akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki lagi dari tugas mereka. Nah, disinilah nanti dosen akan menilai kembali apakah perbaikan yang diminta oleh dosen itu sudah seperti ketentuan. Gitu. Nah, di sini nanti mahasiswa akan mengupload ulang tugas sesuai perbaikan yang diminta oleh dosen di tugas perangkat di awal dan PTK. Ini modul perangkat dulu reviewnya. Nah, nanti di sini guru pamong akan masuk dan akan memberikan juga saran, masukan untuk perbaikan selanjutnya di tugas-tugas mahasiswa, 10 tugas mahasiswa ini. Jadi di sini ada 10 tugas perangkat dan 2 tugas di modul PTK. Untuk mahasiswa, di sini juga ada fitur menilai teman sejawat. Jadi nanti sistem akan memasangkan mahasiswa itu akan menilai tugas temannya masing-masing. Jadi setiap mahasiswa itu akan mendapatkan 1 teman yang akan dinilai. Misalnya di sini Pak Suharizar nanti akan menilai tugas Bu Muslina. Ini untuk akun mahasiswa. Untuk peer teaching nanti di sini dosen sudah bisa menilai RPP yang setelah dikerjakan perbaikan dari modul perangkat
lalu di modul review. Nah, di sini adalah hasil akhir di peer teaching, dosen pembimbingnya begitu istilahnya. Jadi nanti akan menilai dari 3 RPP itu, lalu dipilih dari 3 RPP tersebut video yang dinilai. Jadi misalnya di sini kan Pak Suharizar dari 3 RPP itu dia mengupload KB 1, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan ketiga. Kebetulan di sini beda-beda temanya. Kalau disarankan sih lebih baik berkesinambungan. Jadi nanti peer teaching mahasiswa itu akan praktek live di depan dosen menggunakan Google Meet atau Zoom ataupun kegiatan praktek pembelajaran mahasiswa secara live. Itu di peer teaching. Kalau untuk uji komprehensif itu juga kurang lebih sama kegiatannya dengan di peer teaching, cuma ada tambahan seperti praktek mengaji gitu. Dan juga ada tanya jawab materi terkait modul pendalaman materi. Itu kurang lebih gambaran tentang pengoperasian. Nanti bisa ditanyakan kepada masing-masing admin. Nanti insya Allah admin di masing-masing kelas akan membimbing Bapak Ibu mahasiswa. Oh sekarang juga boleh Pak Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bertanya langsung di sini di Zoom terkait pengoperasian LMS. Silakan Bapak Ibu. Bu, saya Bu. Assalamualaikum. Ya. Kan. Dengan Pak Ali Mutakin Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali Mutakin. Mungkin ini kaitannya dengan RPP tadi Bu, yang Ibu sampaikan bahwa untuk RPP harapkan bersambungan gitu ya, materi yang diambil oleh mahasiswa. Nah, yang ingin kami tanyakan, misalnya dalam satu tingkatan Bu, misalnya madrasah aliyah, ya dalam satu kelompok, misalnya akidah akhlak, ya itu sama-sama misalnya mengambil kelas 12 gitu ya. Kemudian materinya sama, itu seperti apa? Nah, kemudian yang kedua, ada juga saran gitu ya, bahwa di dalam satu bab itu dibagi atau dipecah menjadi 3 kali pertemuan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami di sini adalah untuk KI dan KD itu kan sudah baku gitu ya dari pusat ya, dari buku modul atau materi yang dari Kementerian Agama. Nah, kemudian untuk indikator itu seperti apa kita memecahnya Bu? Untuk indikator di KI KD-nya itu. Demikian Bu. Terima kasih. Oke, baik. Untuk yang pertama tadi apakah misalnya ada yang sama Pak? Oh yang sama, satu kelas, di kelas Bapak misalnya sama. Ya, upayakan namanya tidak sama lah, kan dalam RPP itu kan apa ya Pak ya, bisa satu pokok bahasan itu 2-3 kali pertemuan biasanya, 2 lah paling tidak itu. Maka misalnya Bapak fokus ke yang pertemuan pertama, teman satunya mungkin di pertemuan kedua atau ketiga, kan begitu sepertinya biasanya kan. Itu kalau bisa itu diupayakan demikian kan Bapak Ibu, kan memang walaupun ada tingkatan sekolahnya yang sama, SMA semua kan, ada juga yang SD. Kalau SD dengan SMA saya rasa tidak terlalu problem dengan SMP. Tapi kalau yang kebetulan dalam satu kelas itu sama-sama guru SMA, itu kan yang jadi pertanyaan kan begitu. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa itu dibedakanlah Pak materinya, meskipun tema pokoknya sama, paling tidak subtemanya itu yang berbeda. Nah terus kemudian yang indikator di materi Pak, misalnya satu bab itu kan kita pecah gitu ya, jadi 3 RPP misalnya. Nah itu kan kalau yang untuk KIKD itu sudah baku Pak dari buku yang itu kan gede. Soal nanti pembuatan, makanya nanti di pertemuan pertama itu analisis SKL KIKD itu akan diarahkan dosen nanti Pak. Apakah nanti memungkinkan dan satu tema itu dipecah menjadi 3 RPP atau tidak. Nah nanti Bapak akan banyak berhubungan dengan dosen soal penyusunan indikator dan tujuan pembelajaran.
Nah, bisa jadi misalnya dalam satu kelompok kurikulum itu, dan dari KIKD-nya itu yang satu kelompok itu hanya ini cukup, misalnya hanya cukup satu RPP tetapi dibagi menjadi 2-3 kali pertemuan. Nah, itu mungkin saja. Bagaimana penyusunan indikatornya? Kan indikator itu juga nanti akan berpengaruh terhadap keluasan dan kedalaman materi tentunya kan. Nah, itu nanti pasti dosen pengampu dan juga dosen pengampu lah terutama nanti yang akan mengarahkan soal itu. Apakah dilihat dulu nanti materinya Pak, kita lihat dulu. Jadi tidak bisa kita pastikan semua tema itu sama, diberlakukan sama. Tetapi itu kemungkinan bisa saja terpecah, indikatornya beberapa, atau tujuan pembelajaran juga beberapa, dan juga atau bisa jadi hanya 2 atau 3 itu nanti. Makanya nanti itulah pentingnya dalam pertemuan pertama itu dalam menganalisis KL dan KIKD. Begitu Pak ya. Izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan Pak Syukur. Terima kasih, dengan Pak. LMS. Ini masih mengenai tadi tugas dalam LMS terkait RPP. RPP yang berkesinambungan artinya mungkin dari tugas awal kemudian hingga praktikum dan sampai pada PTK. Ini supaya terjadi kesinambungan, apakah di dalam RPP itu dari awal mencantumkan model yang sudah disetting ke arah PTK? Jika itu memang diarahkan ke situ, artinya saya kira persamaan RPP itu sangat kecil dan pasti akan terjadi perbedaan di antara mahasiswa. Yeah. Nah, kemudian jika di antara RPP 3 itu dipilih salah satu untuk dipraktikkan di hadapan dosen, artinya mungkin itu bagian yang terpenggal dari mungkin indikator ataupun kompetensi dasar yang ada dalam satu rangkaian RPP, karena 3 RPP itu kan sebenarnya salah satu tahapan dari KD yang sama, hanya beda indikator. Mungkin kan seperti itu Pak ya? Iya. Nah, ya barangkali demikian. Terima kasih Pak. Oke, nah, jadi kayaknya Bapak Syukur kan udah bertanya sekaligus menjawab sudah sepertinya. Oke, silakan ada yang lain. Makasih Pak Syukur ya, seperti itu Pak yang Bapak persepsikan itu ya demikian. Ya. Oke, silakan ada lagi yang lain mahasiswa. Oke, mungkin mahasiswa masih ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini tadi pas buka-buka di aplikasi itu Pak, ada tuh similarity check itu Pak. Itu nanti pengecekan kata atau kalimatnya itu Pak dari kawan-kawan sesama pengguna aplikasi LMS ini atau sudah masuk ke ranah luar Pak? Mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, yep. Oke, baik, Bapak siapa tadi? Mohon maaf ya. Soal ini apa ya Pak ya? Cek similarity itu Pak, atau plagiasi checker itu dia per apa ya Pak ya? Per kalimat kesamaan itu, maka kalau menurut saya, kalau Bapak pun harus mengadopsi di Google misalnya, itu sebaiknya itu untuk diketik ulang ya Pak ya. Tingkat similarity-nya itu atau kemiripannya itu jangan sampai lebih dari berapa? Ini Bu. 50%. Jangan lebih dari 50% tingkat kemiripannya.
kalaupun Bapak harus mengadopsi di internet sekalipun, coba di anulah di diksinya itu dirubah-rubah sedikit atau di seperti apa gitu, penggunaan pemilihan katanya itu. Karena itu kalau Bapak Ibu ngambil langsung dari Google atau dari sumber manapun, kalau terbaca di cek similarity itu akan tertolak nanti. Dia tidak boleh lebih 50%, dia akan menjadi tidak bisa ya Pak Eko ya gitu. Jadi itu bukan hanya antar teman, tapi juga yang ada di Google semuanya gitu loh. Atau dari manapun yang terbaca oleh sistem. Intinya begitu, Pak. Oke, siap-siap. Berarti macam cek plagiasi itu, Pak lah? Iya, plagiasi checker ya, cek similarity atau kemiripan. Ya, kemiripan itu kan ya karena namanya konsepsi ini kan, ilmu itu kan pasti bisa jadi sama, tetapi bagaimana menarasikannya saja kan. Yang ini yang dimaksud dalam cek similarity ini kan hanya kemiripannya saja. Kemiripan kata, kalimat. Kalau betul satu paragraf sama itu pasti itu terbaca. Pandai-pandai lah. Jadi jangan sampai mirip nanti tertolak dikira Bapak tidak melaksanakan apapun gitu. Ya, Pak ya. Oke, silakan. Ada lagi Pak? Atau masih belum pas dengan apa yang saya jawab? Batasi sampai jam 12 ya Pak ya. Kalau jam 12 nah kita artinya sekarang kita coba bisa izin yang di Kalsel ini udah jam 1 kayaknya, setengah 1. Oke, silakan Pak. Ya, Pak. Pak Budi, masih izin sekali lagi Pak lah. Yang untuk cek similarity tadi Pak,